Bau melati dari bunga tabur di makam masih melekat kuat di pakaianku, bercampur dengan aroma dupa yang menyesakkan. Sudah hampir 8 jam ayahku, Pak Heru, dimakamkan, tapi aku masih berdiri di ambang pintu, kaku, membiarkan tubuhku diselimuti duka yang membeku. Rumah ini, rumah masa kecilku, terasa asing. Setiap sudutnya berteriak memanggil nama ayah. Di sofa itu, beliau biasa membaca koran. Di meja makan itu, kami selalu berdebar tentang resep masakan. Sekarang, semua hanya hening. Ayah telah pergi, membawa serta separuh jiwaku. Aku menyeka air mata, mencoba menarik napas. Aku harus kuat demi ayah. Namun, ketenangan yang kucoba bangun itu hancur berkiping-haping oleh suara mobil yang menderu di halaman. Aku tahu siapa itu. Tanpa perlu melihat, suamiku, Edi, bersama dengan ibunya, Bunda Rina. Mereka datang bukan untuk berbelasungkawa. Mereka masuk tanpa permisi. Edi, yang seharusnya menjadi sandaranku, terlihat aneh. Tidak ada kesedihan mendalam di matanya. Hanya ketidaksabaran yang samar. Sementara Bunda Rina, seperti biasa, memasang wajah simpatik yang terasa palsu dan dingin. Gita? Suara Edi terdengar kaku. Tidak seperti suami yang baru saja menemani istrinya menguburkan ayahnya. Ia mengambil tempat duduk di sofa, tempat ayah biasa bersantai. Sebuah tindakan kecil yang entah mengapa terasa seperti penghinaan besar. Aku tahu kamu sedang berduka, Nak. Tapi ada hal penting yang harus segera kita urus. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Urusan apa, Edi? Ayah baru saja dimakamkan. Justru itu, Bunda Rina menyahut cepat. Nadanya lebih mendesak daripada menghibur. Proses pemakaman sudah selesai. Sekarang saatnya memikirkan masa depan. Masa depan kalian. Masa depan? Ayah baru saja pergi. Aku bangkit. Rasa sakit dan marah mulai mendidih. Mengalahkan duka, Edi menghela napas. Gestur yang selalu dia gunakan saat merasa aku terlalu emosional. Dengarkan aku, sayang. Rumah ini, rumah ayahmu. Statusnya masih atas nama Pak Heru kan? Demi kenyamanan kita berdua, dan demi mengurus semua administrasi warisan, kita harus segera mengubah surat tanah itu atas nama kita. Kata kita itu terdengar aneh di telingaku. Itu adalah rumah peninggalan ibu dan ayahku. Warisanku. Apa maksudmu diubah atas nama kita? Tanyaku. Menekankan setiap kata. Maksudnya, atas nama kamu dan aku. Atau lebih baik lagi, agar lebih lancar, segera alihkan sepenuhnya atas namaku. Edi berkata dengan enteng, seolah meminta segelas air. Tenggorokanku tercekat. Air mata yang seharusnya tumpah karena duka, kini berubah menjadi air mata amarah dan pengkhianatan. Kamu bercanda kan, Gita? Ini bukan waktunya emosi. Bunda Rina mendekatiku, mencoba meraih tanganku, tapi aku menarik diri. Edi suamimu, darah dagingmu. Kalau surat itu atas namanya, tentu itu juga demi kebaikanmu. Ini untuk menghindari masalah di kemudian hari. Kalau ada kerabat jauh Pak Heru yang tiba-tiba menuntut. Aku memandangi mereka bergantian. Di hadapanku, bukan lagi suami dan ibu mertuaku, melainkan dua serigala yang sedang mengincar mangsa. Kesedihanku seolah menjadi lampu hijau bagi keserakahan mereka. Jadi, ini alasan kalian datang? Aku tertawa. Tawa hampa dan pahit. Kalian menyerbu rumah ayahku. Bahkan sebelum abunya dingin. Hanya untuk menuntut surat tanah? Itu warisanmu. Edi mulai meninggikan suara. Sebagai suamimu, aku punya hak untuk memastikan aset ini aman. Aman di tanganmu? Tidak akan. Aku menggeleng kuat. Menolak keras. Rumah ini warisan dari orang tuaku. Aku tidak akan membiarkan surat tanah itu jatuh ke tanganmu. Atau siapapun. Sekarang, kalian berdua keluar dari rumah ini. Pertengkaran sengit tak terhindarkan. Edi membanting tangan ke meja. Matanya memancarkan kemarahan yang belum pernah kulihat. Bunda Rina mulai menangis histeris lagi-lagi. Sandiwara yang jelas terlihat.
mengancam, akan menyebarkan berita bahwa aku istri durhaka yang menolak suami saat sedang berduka. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, aku merasakan sesuatu yang dingin dan kuat dalam diriku. Duka yang tak tertahankan kini berubah menjadi energi perlawanan. Aku tidak sendiri. Ayah mungkin sudah pergi, tapi dia meninggalkanku rumah ini, dan aku tidak akan membiarkannya direbut. Aku menunjuk ke pintu. Ini adalah peringatan terakhir. Pergi. Kalian tidak akan mendapatkan apapun di sini. Setidaknya tidak dengan cara kotor seperti ini. Mereka akhirnya pergi. Edi menggerutu, dan Bunda Rina bersumpah serapah. Ketika pintu tertutup, aku ambruk kembali ke sofa. Jantungku berdebar kencang. Aku baru saja mengusir suamiku sendiri. Konflik rumah tangga ini baru saja dimulai, diperburuk oleh kematian ayah. Aku harus melawan. Tapi bagaimana? Aku merasa begitu rapuh. Tapi di saat yang sama, pengkhianatan Edi telah membangunkanku. Aku harus mencari pegangan, sesuatu yang bisa kuandalkan selain diriku sendiri. Aku menatap kosong ke arah pintu kamar kerja ayah. Aku butuh kekuatan. Aku butuh petunjuk. Setelah Edi dan Bunda Rina pergi, rumah ini diselimuti keheningan yang lebih berat daripada duka. Itu adalah keheningan yang menakutkan, seperti jeda sebelum badai. Aku tahu, pertempuran baru saja dimulai. Keesokan harinya, tekanan itu datang dari segala arah. Ponselku tidak berhenti berdering. Bukan Edi, tapi seluruh keluarganya. Bibi Lastri, ipar Edi yang paling cerewet, meneleponku dengan nada memelas yang menjengkelkan. "Gita, kamu ini kenapa, Nak? Jangan keras kepala. Warisan itu harus diurus cepat. Edi itu suamimu. Apa kamu mau dia jadi gunjingan? Kalau istrinya sendiri menahan haknya." "Hak apa, Bi? Itu rumah ayah saya," jawabku. Suaraku terdengar lelah. "Ya, tapi kalian kan menikah. Harta suami dan istri itu sama, Gita. Kalau kamu mempersulit begini, sama saja kamu menghina Edi. Kasihan suamimu." Setiap panggilan, setiap pesan, berisi nada paksaan yang sama. Mengalah demi suami, menjaga keharmonisan. Jangan jadi istri durhaka. Mereka menggunakan moralitas pernikahan sebagai tameng untuk keserakahan. Aku merasa terisolasi. Siapa yang bisa kuberitahu? Teman-temanku pasti akan berkata, "Ikuti saja kata suamimu." Aku sadar, dalam masyarakat kami, suara istri jarang didengar saat berhadapan dengan kepentingan bersama. Keluarga suami, aku mengunci diri di rumah selama 2 hari, menolak segala kunjungan, termasuk kunjungan dari paman dan bibi Edi yang mencoba datang lagi dengan dalih membawa makanan. Aku merasa terperangkap antara menjaga kehormatan ayah dan menjaga pernikahan yang kini terasa busuk. Siang itu, rasa sesak di dada membuatku hampir menyerah. Aku duduk di lantai ruang tamu, memegang bingkai foto ayah. Apa yang harus kulakukan? Ya, tiba-tiba pandanganku jatuh ke pintu kamar kerja ayah. Kamar itu selalu menjadi tempat terlarang bagiku sejak remaja. Bukan karena dilarang, tapi karena privasi ayah. Setelah ayah pensiun, kamar itu menjadi markasnya. Tempatnya mengurus dokumen, membaca, dan mendengarkan musik klasik. Kunci pintu itu selalu ada di saku ayah. Dan kini, kunci itu tergantung di gantungan kunci di meja samping tempat tidur. Aku berjalan pelan ke sana, membuka kunci. Bau kertas tua dan tembakau lembut langsung menyambutku. Kamar itu rapi, sangat rapi, seperti ayah sedang menunggu untuk kembali dan duduk di kursinya yang empuk. Aku mulai membersihkan, bukan mencari, tapi sekadar untuk menenangkan pikiranku. Aku menyentuh tumpukan buku, menyeka debu dari figura-figura kenangan. Ayahku adalah pria yang teliti, yang tidak pernah meninggalkan sesuatu tanpa tatanan. Saat aku mengangkat sebuah bingkai foto tua yang menampilkan foto ayah muda bersama mendiang ibu, aku merasakan ada celah
longgar di bagian belakang bingkai. Penasaran, aku membuka penjepitnya. Di sana, di antara foto dan papan penyangga bingkai, terselip sebuah amplop kertas tebal yang sudah menguning. Amplop itu terasa padat, tidak ada nama yang tertulis di luarnya. Hanya kode kecil yang ditulis ayah di sudut. 34 Kelvin. Jantungku berdebar lebih cepat. Ini bukan surat biasa. Ayah tidak pernah menyelipkan dokumen penting di tempat yang mudah ditemukan. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada dua benda. Sepotong surat tulisan tangan ayah, sebuah USB flash drive hitam kecil. Aku meletakkan USB itu, fokus pada surat ayah, tulisan tangannya yang rapi. Yang terakhir, kulihat di kartu ulang tahunku. Kini berbicara kepadaku dari balik kubur. Aku mulai membaca. Setiap kata ayah mengiris hatiku, tetapi juga memberikan kekuatan. Gita putriku, tersayang, jika kamu menemukan surat ini, berarti ayah sudah tiada, dan kamu sedang dalam kesulitan. Kemungkinan besar, kesulitan itu datang dari suamimu. Edi, ayah tahu betapa rapuhnya hatimu, nak. Tapi sekarang bukan saatnya bersedih. Ini saatnya melawan. Aku terkesiap. Ayah tahu. Ayah melanjutkan. Jangan pernah tanda tangani atau serahkan rumah ini. Ayah sengaja menunda perubahan surat tanah ini. Di dalam USB ini ada rekaman dan dokumen. Jangan percaya Edi. Dengarkan rekaman itu dulu. Ayah sudah menyiapkan semuanya. Termasuk surat hutang Edi pada bank. Hutang itu adalah kunci perlawananmu. Ayah mengakhiri suratnya dengan sebuah janji. Lanjutkan apa yang sudah ayah mulai. Nak, ayah tidak meninggalkanmu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Lawan mereka. Nak, aku menjatuhkan surat itu. Tubuhku lemas. Selama ini, aku hanya melihat ayah sebagai seorang pensiunan yang mencintaiku. Tapi ternyata, di hari-hari terakhirnya, ayah sudah bertindak sebagai pelindung dan perencana strategi yang brilian. Ayah tahu sifat Edi. Ayah sudah mencurigainya sejak lama. Air mata yang seharusnya tumpah karena duka, kini tumpah karena rasa lega dan terharu. Aku tidak perlu merasa bersalah lagi karena melawan Edi. Ayah sendiri yang memintanya. Aku mencengkram USB kecil di tanganku. Ini adalah senjataku. Warisan tersembunyi ayah. Aku harus segera mendengarkannya. Aku harus tahu seberapa dalam pengkhianatan Edi yang sudah ayah ketahui. Malam itu, setelah memastikan rumah benar-benar sunyi, aku mengunci diri di kamar tidurku. USB kecil dari ayah terasa berat di tanganku, seperti berisi seluruh beban kebenaran. Aku menyalakanku di laptopku yang sudah tua. Jantungku berdebar tak karuan. Aku harus mendengar apa yang ayah ingin aku dengar. Hanya ada satu berkas audio di dalamnya. Berlabel samar, ke-15.112.025. Tanggal itu adalah sekitar 2 minggu sebelum ayah meninggal dengan napas tertahan. Aku mengklik putar. Awalnya hanya terdengar gemerisik dan suara gelas beradu. Kemudian, suara Edi terdengar. Pelan, berbisik, tetapi jelas. Pokoknya, sesudah pemakaman, kita langsung gerak, Ma. Jangan kasih kita waktu untuk berpikir. Kita langsung tekan dia untuk tanda tangan pengalihan surat tanah. Lalu, suara Bunda Rina menyahut dengan nada licik yang menusuk. Tentu, Di. Cepat atau lambat, itu hakmu sebagai suami. Kita harus pastikan rumah ini jadi asetmu. Kalau perlu, bilang saja ini demi menjamin pelunasan hutang yang waktu itu. Yang di bank, Bintang Mas. Aku tersentak. Hutang, bank. Itu yang disebutkan ayah dalam suratnya. Edi terdengar ragu. Jangan bawa-bawa hutang itu, Ma. Nanti Gita curiga. Kenapa ayahnya bisa tahu-tahu jadi penjamin? Lagi pula, kalau dia tahu kita pakai rumah ini buat nutupin, dia pasti nggak mau. Bunda Rina mendesis. Makanya, jangan bilang kita tutupi.
Bilang saja ini untuk mengamankan masa depan. Gita itu polos. Dia pasti luluh kalau kamu sudah pakai jurus suami tercinta. Tapi kalau dia tetap keras kepala, ada jeda dalam rekaman. Tegang, kita harus siapkan plan B, cari cara untuk memalsukan tanda tangan Pak Heru di surat kuasa. Edi, kamu ingat kan dia pernah tanda tangan apa di depan notaris? Kita bisa tiru. Tubuhku membeku, rasa dingin menjalari seluruh tulang punggungku. Jauh lebih dingin daripada udara malam. Edi tidak hanya serakah, dia adalah seorang pengkhianat yang bersekongkol dengan ibunya untuk melakukan pemalsuan dan penipuan warisan ayahku. Kutekan tombol jeda. Air mata yang sebelumnya adalah duka, kini adalah kobaran amarah. Aku menampar pipiku sendiri, memaksakan diri untuk kembali sadar. Ini bukan mimpi buruk, ini adalah kenyataan. Ayah tahu, ayah merekam ini. Bagaimana caranya? Aku melanjutkan rekaman. Mereka terus berdiskusi tentang bagaimana menyusun kota-kota untuk memanipulasi emosiku. Bagaimana Edi harus berpura-pura sedih dan mencintaiku di depan umum. Ingat, Bunda Rina berpesan di akhir rekaman. Kalau Gita sudah berhasil dialihkan haknya, segera cairkan sebagian dananya untuk melunasi hutangmu itu. Pokoknya, kita harus aman. Jangan sampai Pak Heru mati membawa rahasia hutangmu terbongkar. Rekaman berakhir. Aku bersandar di sandaran kursi, memejamkan mata. Kepalaku terasa berdengung. Ini adalah bukti yang kupegang. Bukti konspirasi yang rapi, yang dirancang untuk merampas satu-satunya peninggalan ayahku. Konfirmasi dari ayah di bab 2 telah memberiku tekad. Rekaman ini memberiku senjata. Sekarang, teka-teki berikutnya. Hutang Bank Bintang Mas. Mengapa ayah menjadi penjamin? Apakah ayah dipaksa atau apakah ayah melakukannya dengan sengaja? Seperti yang tersirat dalam suratnya sebagai kunci perlawanan, aku harus bertindak cepat sebelum Edi menyadari bahwa aku tidak hanya menolak, tetapi aku sedang merencanakan perlawanan. Besok, aku harus memulai penyelidikan rahasia tentang hutang tersebut. Aku menyembunyikan usbi itu dengan hati-hati di bawah lantai kayu yang sedikit longgar, tempat persembunyian yang hanya aku yang tahu. Keesokan paginya, aku menampilkan wajah palsu, wajah istri yang masih berduka, sedikit lemah. Seolah-olah pertengkaran di bab 1 telah menghabiskan energiku saat Edi menelepon untuk meminta maaf dengan nada menjengkelkan yang khas. Aku tahu, dia hanya ingin mengukur seberapa jauh aku menyerah. Aku berbicara dengan suara yang sengaja kulemahkan. Aku masih terlalu sedih. Aku tidak bisa berpikir jernih soal surat tanah itu. Beri aku waktu seminggu lagi. Mungkin setelah aku tenang, kita bisa bicara tentang bagaimana mengurusnya. Demi masa depan kita, kataku, menggunakan kata-kata sandiwara yang mereka harapkan. Edi terdengar lega, dan dalam nada bicaranya, aku mendengar secercah keserakahan yang puas. Baik, sayang. Mayang, itu baru istriku. Tenang saja, aku akan membantumu mengurus semuanya. Kita atur hari Jumat depan, ya? Aku menggigit lidahku untuk menahan maki. Ya, Jumat depan, waktu seminggu. Itu adalah waktu yang aku beli untuk mencari tahu tentang hutang Bank Bintang Mas. Aku harus mencari tahu seberapa besar hutang itu, dan yang terpenting, bagaimana ayah bisa terlibat di dalamnya. Jika aku bisa mengaitkan hutang itu dengan upaya penipuan Edi, perlawananku akan jauh lebih kuat. Aku mendapatkan waktu seminggu dari Edi. Sebuah kelonggaran yang terasa seperti anugerah. Di permukaan, aku berlagak seperti istri yang sedang istirahat mental setelah pertengkaran hebat dan duka. Tapi di balik pintu tertutup, aku adalah seorang penyelidik yang gigih. Fokusku kini adalah Bank Bintang Mas dan hutang Edi. Aku tidak bisa langsung datang ke bank dan bertanya soal pinjaman suamiku. Mereka tidak akan memberikannya tanpa persetujuan Edi.
Aku harus mencari petunjuk lain yang mungkin ditinggalkan ayah di kamar kerjanya. Aku kembali ke markas rahasia ayah. Aku memeriksa setiap laci, setiap map, mencari dokumen finansial Edi, atau surat jaminan apapun yang ditandatangani ayah. Butuh waktu 2 hari penuh. Tapi ketelitian ayah terbayar. Di balik tumpukan laporan pajak lama, aku menemukan map kuning tipis bertuliskan pinjaman rumah tangga, ESES, adalah inisial Edi Susanto. Di dalamnya, aku menemukan beberapa lembar dokumen bank. Mataku memindai cepat. Itu adalah perjanjian kredit pemilikan agunan, dan jumlahnya membuatku terhuyung. Rp 750.000.0,0, jumlah yang sangat besar untuk ukuran gaji Edi. Di halaman terakhir tertulis jelas, penjamin utama, dan di sana tertera tanda tangan rapi milik ayahku, Heru Pradipta. Hatiku mencelos, namun di saat yang sama, teka-teki itu mulai terangkai. Jadi benar, ayah adalah penjaminnya. Tapi, mengapa? Kapan ini terjadi? Dokumen itu bertanggal setahun yang lalu, jauh sebelum kondisi kesehatan ayah memburuk drastis. Aku ingat percakapanku dengan ayah beberapa bulan lalu. Ayah pernah bilang, ia sedang mengurus investasi besar untuk masa depan. Aku berasumsi, itu adalah polis asuransi atau deposito. Ternyata investasi itu adalah menalangi hutang menantunya sendiri. Pengkhianatan yang kurasakan kini bercampur dengan pemahaman yang menyakitkan. Ayah tahu betapa terdesaknya Edi. Dan Edi tahu ayah adalah penjaminnya. Pasti ingin segera melunasi hutang itu dengan uang penjualan rumah ini sebelum pinjaman itu jatuh tempo dan ayah meninggal. Yang berarti seluruh hutang akan ditagihkan kepadaku. Sebagai ahli waris ayah, Edi tidak hanya ingin merampas rumah, dia ingin menyelamatkan dirinya dari jeratan hutang besar menggunakan aset warisanku. Aku harus memverifikasi satu hal lagi. Status pinjaman saat ini. Aku memutuskan untuk menelepon Bank Bintang Mas sebagai diriku sendiri, Gita Susanto. Aku berbohong dengan hati-hati. Selamat siang. Saya ingin memastikan status pembayaran pinjaman dengan nomor sekian, kataku, menyebutkan nomor pinjaman Edi yang kutemukan di dokumen ayah. Suami saya sedang dalam masa berkabung, dan saya ingin memastikan apakah cicilannya sudah dibayar bulan ini. Petugas bank yang tidak curiga, setelah melakukan verifikasi singkat, menjawab, "Mohon maaf, Bu Gita, kami tidak bisa memberikan detail penuh. Tapi kami dapat konfirmasi bahwa pinjaman ini sudah menunggak selama 2 bulan terakhir. Kami sudah mengirimkan surat peringatan kepada penjamin utama dan peminjam. 2 bulan menunggak. Ini adalah kunci yang sempurna." Edi sedang panik. Jatuh tempo pelunasan pinjaman semakin dekat, dan jika ia tidak segera melunasi, nama baiknya, dan yang lebih parah, nama baik almarhum ayah, akan tercoreng. Inilah yang mendorongnya untuk bersikap brutal dan menuntut surat tanah. Segera setelah pemakaman ayah, aku kembali ke kamar kerja ayah, memandangi bingkai foto itu lagi. Ayahku yang pendiam ternyata adalah seorang perencana ulung. Dia tahu putrinya mungkin akan diserang, dan dia meninggalkan aku 2 senjata. Rekaman konspirasi yang membuktikan niat jahat Edi, dokumen hutang menunggak yang membuktikan motif Edi merampas warisan. Aku kini memegang kendali. Edi mengira aku lemah dan sedang berduka. Dia mengira dengan menekan secara emosional, aku akan menyerah. Rencanaku berubah drastis. Aku tidak hanya akan melawan, aku akan memancing Edi masuk ke perangkapnya sendiri. Aku akan memberinya ilusi kemenangan, hanya untuk menghancurkannya pada akhirnya. Aku akan menjalankan rencana yang ayah persiapkan untukku. Aku mengirim pesan singkat pada Edi, menggunakan nada yang ia harapkan. Aku sudah sedikit tenang. Aku setuju.
Mari kita urus suratnya Jumat depan. Aku akan siapkan pengacara untuk membantu. Di balik senyum licik yang muncul di wajahku, aku tahu pertunjukan sandiwara akan dimulai. Dan kali ini, akulah yang memegang naskah. Aku mengirim pesan itu kepada Edi pada hari Selasa, dan langsung mendapatkan balasan yang penuh gairah atas warisanku, bukan diriku. Edi setuju untuk bertemu pada Jumat pagi di kantor notaris langganannya. Dia bahkan mengirimiku daftar dokumen yang harus kubawa. Seolah-olah dia sedang mengirimiku daftar belanjaan. Aku menggunakan waktu 3 hari tersisa untuk mempersiapkan peranku sebagai istri yang pasrah, sekaligus menjalankan rencana matangku. Langkah pertamaku adalah mencari bala bantuan yang benar-benar bisa dipercaya. Aku menghubungi Om Beni, sepupu jauh mendiang ayah yang bekerja sebagai konsultan hukum dan sangat disegani. Aku tidak menceritakan detail hutang dan rekaman, hanya garis besarnya. Suamiku mendesak pengalihan warisan segera setelah ayah meninggal, dan aku merasa curiga ada upaya penipuan. Om Beni, seorang pria paruh baya yang tenang dan bijaksana, mendengarkanku dengan sabar. Gita, kamu harus tahu, jika kamu sudah yakin ada niat jahat, jangan pernah serahkan aset itu. Apalagi baru saja warisan. Lakukan apapun untuk mengulur waktu dan mencari bukti yang lebih kuat. Aku tidak ingin mengulur waktu, Om. Aku ingin memancingnya, kataku. Lalu aku menjelaskan rencana gilaku. Aku akan berpura-pura menyerah. Aku akan membuat Edi dan notarisnya berpikir bahwa aku telah menandatangani surat kuasa pengalihan waris. Tapi aku akan menukar dokumen yang sesungguhnya di menit terakhir. Om Beni terdiam sejenak. Itu risiko besar, tapi cerdik. Apa yang kamu butuhkan dariku? Aku butuh Om menemaniku, berpura-pura menjadi pengacaraku, seorang yang tidak mereka kenal. Lalu, aku butuh setumpuk dokumen yang mirip dengan surat kuasa pengalihan waris, yang isinya kosong atau jauh dari kata sah. Om Beni tersenyum kecil. Ide yang bagus, Nak. Anggap saja ini balas budi terakhir ayahmu padamu. Kita akan berikan Edi apa yang dia mau. Sebuah kemenangan palsu. Jumat pagi tiba. Aku mengenakan pakaian serba hitam, masih dalam suasana duka, untuk memperkuat kesan rapuh dan lemah. Di dalam tas kulit hitamku, tersimpan 2 set map coklat. Map A berisi dokumen yang benar-benar sah milik ayah, hanya untuk ditunjukkan kepada notaris. Map B berisi tumpukan kertas kosong dan surat kuasa palsu yang disiapkan Om Beni. Kami bertemu Edi dan notaris langganannya, Ibu Teti, di sebuah kantor yang mewah. Edi terlihat sangat bersemangat. Dia bahkan mencoba meraih tanganku, sebuah kemesraan palsu yang membuatku muak. Terima kasih sayang, sudah mau mengerti, bisik Edi, sambil mencium keningku sekilas. Aku hanya mengangguk lemah, membiarkan rasa jijikku tersamarkan oleh akting duka. Om Beni diperkenalkan sebagai pengacara warisan keluarga Gita. Edi tampak sedikit gusar dengan kehadirannya. Tetapi Om Beni, dengan auranya yang tenang dan profesional, segera meredakan kecurigaan. Pembicaraan berjalan cepat. Ibu Teti, notaris yang sepertinya sudah kenal dekat dengan Edi, menjelaskan intisari surat kuasa, bahwa aku menyerahkan hak pengurusan warisan sepenuhnya kepada Edi, termasuk hak untuk mengubah nama pemilik tanah. Edi terus-menerus menatapku. Matanya memancarkan rasa tidak sabar yang hampir tidak bisa ia sembunyikan. Baik, kita bisa tanda tangan sekarang? Tanya Ibu Teti. Setelah Om Beni berpura-pura memeriksa dokumen itu dengan cepat dan mengangguk padaku, saat Ibu Teti meletakkan dokumen surat kuasa pengalihan hak di depanku, dan Edi mendesak dengan tatapan matanya. Aku menjalankan rencana. Aku meraih map A dari tasku, berpura-pura mencari bolpen. Dalam gerakan cepat dan tersembunyi, di balik tumpukan dokumen lain, aku menukarnya. Map A asli kini masuk ke bawah map B palsu. Aku mengambil lembar yang paling penting, lembar tanda tangan. Aku menarik napas dalam-dalam
pura-pura menenangkan diri dari rasa duka, dan menandatangani dokumen yang kuanggap kosong atau tidak sah itu. Ini, kataku, menyerahkan dokumen yang sudah kutandatangani kepada Ibu Teti. Tolong selesaikan prosesnya secepat mungkin. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Edi, melihat tanda tangan sudah tertera, tidak bisa menahan senyum puasnya. Dia berhasil. Dia telah menaklukkanku. Tentu, sayang, kamu hebat. Kamu yang terbaik, kata Edi. Suaranya dipenuhi kemenangan. Om Beni menutup mapnya, mengucapkan terima kasih kepada notaris, dan kami segera meninggalkan kantor itu. Begitu kami berada di luar, di jalan yang ramai, aku merasakan adrenalin yang luar biasa. Sempurna. Sempurna, Gita, bisik Om Beni. Mereka pikir mereka sudah menang. Dokumen yang kamu tandatangani tadi hanya surat kuasa umum yang tidak akan berlaku untuk pengalihan aset properti. Mereka terlalu sombong untuk memeriksanya ulang. Aku tersenyum pahit. Edi telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ilusi kemenangan. Dia akan segera pergi ke bank dan mencoba menggunakan surat kuasa palsu ini untuk melunasi hutangnya. Tapi, sebelum Edi menyadari, surat itu tidak berlaku. Aku harus menyelesaikan tahap terakhir perlawanan ayah. Aku harus memastikan bahwa ayah sengaja membiarkan Edi berhutang, dan bahwa penjaminan itu adalah bagian dari jebakan yang lebih besar setelah skenario penandatanganan palsu. Aku merasa lega, sekaligus waspada. Aku telah memberi Edi tali. Dan sekarang, saatnya aku mencari tahu seberapa panjang tali itu. Aku harus menemukan kepingan terakhir dari teka-teki ayah. Aku kembali ke kamar kerja ayah. Kali ini dengan tujuan yang lebih spesifik. Surat ayah menyebutkan hutang adalah kunci perlawanan. Rekaman membuktikan Edi serakah. Tetapi, mengapa ayah, seorang pria yang cerdik, justru menjadi penjamin bagi menantu yang ia curigai? Aku memeriksa ulang brankas kecil di balik lukisan yang dulu kuanggap kosong. Setelah kuambil USB, aku menggerakkan tangan di dasarnya. Klik, ada tonjolan kecil yang tidak terlihat sebelumnya. Aku menekannya. Sebuah kompartemen rahasia, sekecil kotak korek api, terbuka. Di dalamnya ada satu amplop lagi. Bukan amplop kusam, melainkan amplop putih bersih, diselipkan di balik sebuah kunci deposit box di bank lain. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat pendek dari ayah, bertanggal 2 bulan sebelum kematiannya, dan salinan laporan Bank Bintang Mas. Aku membaca surat ayah, dan saat itu juga, seluruh duniaku seolah berputar. Gita, sayang, jika kamu membaca ini, itu berarti kamu telah menemukan rekaman dan memahami niat Edi. Jangan pernah berpikir ayah dipaksa menjadi penjamin. Ayah melakukannya dengan sengaja. Aku terkesiap. Memegang surat itu erat-erat. Edi datang pada ayah, memohon bantuan pinjaman itu. Ia tidak ingin kamu tahu tentang krisis finansialnya. Ayah setuju, tapi dengan syarat. Edi harus menaikkan perjanjian rahasia dengan ayah. Perjanjian yang kamu temukan di map Bintang Mas adalah perjanjian itu. Aku meraih salinan laporan Bank Bintang Mas yang menyertainya. Itu adalah perjanjian aneh yang kubaca. Isinya bukan soal pinjaman, melainkan surat pernyataan yang ditandatangani Edi. Bahwa jika Pak Heru meninggal sebelum pinjaman itu lunas, dan Edi terbukti mencoba mengalihkan warisan Pak Heru, maka seluruh pinjaman akan segera jatuh tempo, dan aset Edi yang lain, sebuah ruko kecil yang dimiliki Edi, akan otomatis menjadi jaminan pelunasan pinjaman itu. Ayah melanjutkan dalam suratnya. Ayah tahu Edi akan mengambil risiko itu. Ia butuh uangnya. Dan ia yakin bisa melunasi sebelum ayah meninggal. Tapi ayah mengatur waktu kematian ayah melalui penundaan pengobatan yang ayah rahasiakan darimu untuk memastikan pinjaman itu jatuh tempo pada saat kritis.
Tepat setelah ayah pergi, air mataku menetes. Bukan lagi karena duka, tapi karena rasa kagum yang mendalam dan rasa syukur yang menghancurkan. Plot twist itu begitu gelap, begitu brilian. Ayahku bukan korban. Dia adalah seorang jenderal yang mengatur jebakan terakhirnya. Ayah sudah lama tahu sifat asli Eddie, jauh sebelum aku menyadarinya. Ayah sengaja membiarkan Eddie masuk ke dalam hutang itu dan menjadi penjamin untuk menjebak Eddie secara hukum. Rekaman itu, tulis ayah lagi. Ayah letakkan di sana agar kamu memiliki bukti niat jahat. Hutang itu, nak, adalah senjata bom waktu. Begitu pinjaman itu gagal dilunasi karena ayah meninggal dan dia mencoba merampas warisanmu, dia akan kehilangan segalanya, termasuk ruko kesayangannya. Inilah yang ayah sebut warisan perlindungan. Ayah mengakhiri suratnya dengan pesan terakhir. Jangan pernah merasa bersalah telah menghancurkannya. Dia mengkhianati kamu, mengkhianati pernikahanmu. Tugasmu kini hanyalah menekan tombol ledak itu. Datangi Bank Bintang Mas dan tunjukkan surat yang ia tanda tangani ini. Perjuangkan hak-hakmu. Ayah selalu bersamamu, nak. Aku menjatuhkan diri, menangis terseduh-seduh. Duka dan pengkhianatan yang selama ini kurasakan kini terasa ringan, tergantikan oleh rasa tak terhingga akan cinta dan pengorbanan ayah. Ayahku mempertaruhkan akhir hidupnya, mengatur semua ini demi aku. Aku memeluk surat dan dokumen itu. Rasa rapuhku hilang sepenuhnya. Aku tidak lagi takut pada Eddie atau keluarganya. Aku memiliki bukti, motif, dan kini strategi hukum yang tak terbantahkan, yang dirancang oleh orang yang paling mencintaiku. Eddie berpikir dia telah menang dengan surat kuasa palsu itu. Dia pasti sedang menyiapkan langkah berikutnya untuk menguangkan warisanku. Aku meraih ponselku. Aku harus menghubungi Om Benny dan mengungkapkan seluruh rencana ayah ini. Ini bukan lagi sekadar kasus warisan. Ini adalah rencana keadilan yang harus dijalankan. Aku siap untuk menekan tombol ledak itu. Perang terbuka akan segera dimulai. Aku segera menghubungi Om Benny. Aku tidak hanya memberitahunya tentang rekaman itu, tapi juga tentang perjanjian rahasia yang ditandatangani Eddie, yang dengan sengaja mengatur pemicu hutang. Om Benny terdiam lama di telepon, sebelum akhirnya berbisik, "Ayahmu, dia adalah seorang jenius, Gita. Ini bukan hanya kasus, ini adalah jebakan hukum yang sempurna. Kami menyusun rencana serangan balik yang cepat dan tegas. Pertama, Om Benny mengirimkan surat resmi kepada notaris Ibu Teti untuk membatalkan surat kuasa umum yang kutandatangani dengan alasan ada kekeliruan administrasi tanpa menyebutkan bahwa itu palsu. Tujuannya adalah untuk mengunci langkah Eddie sementara kami bergerak. Kedua, aku segera mengajukan gugatan cerai dan yang lebih penting, gugatan atas penipuan aset warisan terhadap Eddie. Langkah ini, meski menyakitkan secara emosional, terasa perlu. Aku tidak bisa lagi berbagi hidup dengan pengkhianat yang merencanakan kejatuhanku. Di hari duka, pertemuan mediasi pertama di pengadilan adalah neraka. Eddie dan Bunda Rina datang dengan wajah berang. Mereka yakin aku gila karena tiba-tiba menggugat cerai setelah menyerahkan surat kuasa waris. "Gita, apa-apaan ini? Kamu gila. Setelah kamu setuju, kenapa kamu membatalkan surat kuasa itu dan sekarang menuntut cerai?" Eddie hampir berteriak di depan mediator. Aku menatapnya dengan pandangan dingin yang sama sekali tidak rapuh. "Aku tidak gila, Eddie. Aku baru saja sadar." Eddie berusaha berakting. "Aku tahu kamu masih sedih. Sayang, mari kita selesaikan ini baik-baik. Kita tarik semua tuntutan dan kita jalani pernikahan kita. Pernikahan kita sudah berakhir, Eddie. Tepat saat kamu dan ibumu menyerbu rumah ayahku. Tepat saat kamu merencanakan penipuan ini. Saat itulah Om Benny mengambil alih. Kami tidak main-main, Tuan Eddie. Kami punya bukti konspirasi Anda." Di sidang berikutnya,
suasana menjadi panas. Edi membawa pengacara andalannya yang berusaha menggambarkan diriku sebagai istri histeris yang tidak stabil mental karena duka, yang kemudian menarik diri dari tanggung jawabnya. Edi bersaksi, "Saya hanya ingin membantu istri saya mengurus warisan. Dia terlalu lemah untuk mengurus administrasi yang rumit." Tepat saat Edi selesai bersaksi dengan air mata buaya, Om Beni meminta izin untuk mengajukan bukti tak terduga. "Yang mulia," kata Om Beni dengan suara berwibawa, "kami tidak hanya memiliki bukti motif, tapi juga bukti niat jahat. Kami punya rekaman Tuan Edi dan ibunya, Nyonya Rina, yang merencanakan pemalsuan tanda tangan warisan almarhum Pak Heru." Keheningan menyelimuti ruangan. Wajah Edi langsung pucat pasi. Bunda Rina yang duduk di belakangnya terhuyung. Om Beni memutar rekaman suara dari USB ayah. Dimulai dari bab ketiga. Suara Bunda Rina yang licik terdengar jelas. "Kalau perlu, bilang saja ini demi menjamin pelunasan hutang. Kalau dia tetap keras kepala, kita harus siapkan plan B. Cari cara untuk memalsukan tanda tangan Pak Heru." Ruangan itu gaduh. Edi melompat. Marah. "Itu rekaman palsu. Itu editan. Omong kosong." "Omong kosong, Tuan Edi." Om Beni mengangkat satu alis, menikmati kepanikan Edi. "Lalu, bagaimana Anda menjelaskan ini?" Om Beni kemudian menyerahkan dokumen kedua. Perjanjian rahasia pinjaman Bank Bintang Mas yang ditandatangani Edi dan ayah. Dokumen ini membuktikan, Yang Mulia, bahwa Tuan Edi memiliki hutang sebesar Rp750 juta yang dijamin oleh almarhum. Dan yang lebih penting, dokumen ini membuktikan bahwa Tuan Edi tahu hutang itu akan jatuh tempo dan aset ruko miliknya akan disita jika ia gagal melunasi setelah kematian penjamin. Motifnya merampas rumah ini adalah untuk menutupi krisis finansialnya sendiri, bukan untuk masa depan kami seperti yang ia klaim. Wajah Edi benar-benar kehilangan warna. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia tidak tahu ayah telah menyimpan salinan perjanjian rahasia itu. "Ayahmu menjebakmu, Edi," teriak Bunda Rina histeris dari belakang, mengabaikan protokol pengadilan. Dia tahu. Mendengar itu, aku merasa lega yang menusuk. Aku telah melepaskan peluru terakhir dari jebakan ayah. Edi kini terpojok. Dia tidak hanya dituduh berkonspirasi, tetapi juga memiliki motif finansial yang kuat untuk melakukan kejahatan. Perjuanganku di pengadilan telah menjadi perjuangan ayah melawan pengkhianat. Setelah pengungkapan rekaman dan perjanjian rahasia, Edi dan Bunda Rina tidak pernah lagi berani menatap mataku. Edi menjadi sosok yang menyedihkan, terus-menerus berbisik dengan pengacaranya, sementara Bunda Rina hanya bisa menggelengkan kepala penuh amarah dan penyesalan. Mereka sudah tahu, jebakan ayah telah tertutup sempurna. Aku menunggu putusan akhir dengan hati yang damai. Aku tidak lagi menginginkan balas dendam. Aku hanya ingin keadilan, warisan yang ayah perjuangkan, dan kebebasan dari ikatan pernikahan yang tercemar. 3 minggu setelah sidang yang membongkar aib Edi, tibalah hari putusan. Hakim membacakan keputusannya. Suaranya datar, tetapi kata-katanya setajam pisau. Mempertimbangkan bukti yang disajikan, khususnya rekaman yang menunjukkan niat konspirasi, dan dokumen perjanjian kredit yang membuktikan motif finansial. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat, Nyonya Gita Pradipta. Perceraian dikabulkan. Pembagian harta Gonogini ditolak. Mengingat aset utama rumah dan tanah terbukti merupakan harta warisan tunggal yang disengketakan secara tidak sah. Aku merasakan gelombang lega yang luar biasa. Aku bebas. Aku menang. Namun, hukuman sesungguhnya bagi Edi datang dari Bank Bintang Mas yang telah diberitahu oleh Om Beni mengenai isi perjanjian rahasia Edi dengan ayah. Perjanjian itu menetapkan bahwa jika Edi gagal melunasi hutang setelah kematian penjamin ayah, maka aset pribadinya yang lain
ruko di jalan utama akan langsung menjadi jaminan pelunasan. Beberapa hari setelah putusan pengadilan, aku menerima kabar dari Om Benny. Rukonya disita. Gita, bank bergerak cepat untuk menutupi hutang Rp 750 juta itu. Kata Om Benny, Edi kehilangan aset paling berharganya yang selalu ia banggakan. Hutang lunas, nama baik ayahmu bersih, dan kamu tidak perlu menanggung beban apapun. Ruko itu adalah kebanggaan Edi, sumber penghasilan sampingan yang selalu ia klaim sebagai bukti ambisinya. Ironisnya, ruko itu kini menjadi harga dari keserakahannya. Ayah tidak hanya melindungi aku dari hutang, tapi juga dari Edi. Ayah memastikan Edi kehilangan alas pijakan finansialnya sendiri. Aku tidak lagi bertemu Edi setelah hari putusan. Ia tidak pulang ke rumah. Mungkin ia tahu, ia tidak pantas lagi melangkah di lantai yang sama. Aku hanya menerima surat resmi yang menyatakan bahwa ia telah mengambil barang-barang pribadinya di bawah pengawasan Om Benny, meninggalkanku sebagai pemilik tunggal dari rumah warisan ayah. Beberapa minggu kemudian, aku berjalan sendirian di rumah ini. Rumah yang ayah tinggalkan kini benar-benar menjadi bentengku. Aku berjalan ke kamar kerjanya, menghirup aroma kayu dan buku-buku ayah. Aku memandangi bingkai foto ayah dan bunda yang tersenyum hangat. Kini, aku sepenuhnya memahami warisan ayah. Bukan hanya properti dan uang, tapi kekuatan untuk melawan. Ayah mengajarkanku bahwa kebaikan dan ketulusan harus dibentengi oleh kecerdasan dan persiapan. Ia meninggalkan warisan yang membuatku tangguh. Aku mengambil USB rekaman itu dari tempat persembunyiannya. Isinya sudah kulindungi. Tetapi USB itu sendiri kini terasa seperti jimat pelindung. Aku juga menyimpan surat terakhir ayah yang kubaca setiap kali keraguan mencoba menyelinap. Hidupku baru saja dimulai. Aku telah kehilangan seorang suami. Tetapi aku telah menemukan kembali diriku, dan yang lebih penting, aku telah menemukan betapa besarnya cinta ayahku, Heru Pradipta. Aku tersenyum. Aku tahu, ia pasti bangga. Minggu-minggu berlalu setelah putusan pengadilan. Rumah ayah kini terasa damai. Tetapi ada satu hal yang belum selesai. Penutupan emosional. Kemenangan hukum terasa hampa jika aku masih menyimpan sisa-sisa amarah dan rasa dikhianati. Meskipun Edi telah dikalahkan, aku tidak pernah benar-benar melihatnya hancur. Kemenangan itu sepihak Edi pergi tanpa pamit. Tidak ada drama perpisahan, hanya surat resmi yang mengkonfirmasi kejatuhannya. Suatu sore, saat aku sedang menata buku-buku ayah, aku menemukan sebuah surat kabar lama terselip di balik tumpukan. Tanggalnya baru seminggu yang lalu. Lingkaran merah ditarik mengelilingi sebuah berita kecil di kolom bisnis. Ruko utama disita. Pemilik terjerat hutang, gagal bayar. Aku tahu, itu adalah ruko Edi. Ayahku telah memenangkan permainan catur ini, bukan hanya di meja hijau, tetapi di papan kehidupan Edi. Aku tersenyum tipis. Ini bukanlah balas dendam yang kasar, melainkan balas dendam yang hening, keadilan yang dingin dan tak terhindarkan. Namun, kejutan sesungguhnya datang malam harinya. Ponselku berdering dengan nomor yang tidak kukenal. Aku ragu untuk mengangkatnya. Tetapi dorongan aneh membuatku menjawab. Halo Gita, ini aku, Edi. Suaranya terdengar serak, jauh dari nada arogan yang kukenal. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada apa, Edi? Edi, semua urusan kita sudah selesai di pengadilan. Aku tahu, aku menelepon bukan untuk meminta apapun, tapi untuk bertanya. Bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu punya rekaman itu dan perjanjian itu? Bagaimana ayahmu? Suaranya penuh keputusasaan. Tidak ada lagi kemarahan, hanya kebingungan. Aku terdiam sejenak. Inilah momen yang aku butuhkan. Kesempatan untuk memberikan jawaban yang ayahku tidak sempat berikan. Ini adalah penutupan terakhirku.
Kamu ingin tahu? Bagaimana aku tahu? Tanyaku. Suaraku tenang dan dingin. Aku tahu, karena ayahku tahu. Aku menceritakan semua yang kutemukan. Tidak dengan emosi, tetapi dengan fakta. Aku menjelaskan tentang Usbe yang diselipkan di bingkai foto, tentang rencana ayah yang sudah disusun lama, tentang jebakan hutang yang sengaja dibuat untuk melindungiku. Kamu pikir kamu hanya melawan aku yang berduka, Eddie. Tapi sebenarnya, kamu melawan warisan perlindungan yang ayah siapkan. Beliau tahu, kamu akan datang untuk rumah ini. Beliau tahu, kamu akan menggunakan hutangmu sebagai alasan. Dan beliau memastikan, kalau kamu melakukannya, kamu akan kehilangan segalanya. Bahkan kehormatanmu, kataku. Di seberang telepon, Eddie terdiam. Aku bisa merasakan kejatuhannya. Dia sengaja, bisik Eddie. Suaranya nyaris tak terdengar. Ya, dia sengaja, Eddie. Kamu mengkhianati kepercayaan beliau. Dan beliau memberimu pelajaran terakhir. Kamu mengira kamu pintar, Eddie. Tapi kamu meremehkan seorang ayah yang mencintai putrinya lebih dari segalanya. Kamu meremehkan seberapa jauh seorang ayah akan melangkah untuk melindungi anak perempuannya. Setelah keheningan yang panjang, Eddie mulai terisak. Bukan isakan penyesalan atas pengkhianatannya padaku, melainkan isakan kekalahan total. Aku minta maaf, katanya. Suaranya pecah. Simpan permintaan maafmu, Eddie. Itu tidak lagi relevan. Potongku tegas. Permintaan maafmu terlambat. Yang perlu kamu tahu, kamu kehilangan semuanya karena keserakahanmu sendiri. Sekarang, jangan pernah hubungi aku lagi. Kamu tidak lagi punya tempat di hidupku. Aku menutup telepon. Tangan yang memegang ponsel gemetar, bukan karena ketakutan, tapi karena pelepasan emosi yang besar. Aku berjalan ke kamar kerja ayah. Aku tersenyum. Tugas selesai. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi sisa keraguan. Aku telah menjalankan semua yang ayah rencanakan. Keesokan harinya, aku membersihkan rumah. Aku membuang semua barang Eddie yang tersisa. Bahkan, foto-foto pernikahan kami. Ini bukan tindakan emosional, melainkan ritual pembersihan. Aku mempersiapkan rumah ini untuk babak baru. 6 bulan telah berlalu sejak panggilan telepon terakhir dari Eddie. Debu pertengkaran dan duka telah terangkat. Rumah ini, rumah warisan ayah, kini telah berubah. Aku menggunakan sisa uang tabunganku bersama sedikit dana hasil penjualan beberapa perhiasan lama untuk merenovasi total. Aku merobohkan dinding kamar kerja ayah untuk sedikit memperluas ruang tamu, mengubahnya menjadi sebuah perpustakaan mini yang hangat. Bau kertas tua berganti menjadi aroma kayu baru dan cat segar. Setiap pukulan palu terasa seperti pelepasan emosi. Aku tidak hanya membangun kembali rumah, tetapi juga membangun kembali diriku. Aku membuang setiap jejak kehidupan lama yang busuk. Ruangan yang dulu menjadi saksi perselingkuhan dan serakah Eddie, kini menjadi ruang yang aku desain sendiri, penuh dengan harapan dan kemandirian. Aku belajar banyak selama 6 bulan ini. Aku belajar mengurus pajak, bernegosiasi dengan tukang, dan paling penting, aku belajar menjadi wanita yang berdiri sendiri. Rasa rapuh yang kurasakan di bab 1 telah sepenuhnya hilang, digantikan oleh fondasi baja yang ditanamkan ayah suatu sore yang cerah. Aku duduk di teras depan, memandangi tanaman mawar yang baru kutanam. Tanaman itu mekar indah, sama seperti hidupku yang kembali berbunga. Aku memejamkan mata, memikirkan kembali semua yang terjadi. Kemenanganku bukanlah hanya tentang mempertahankan rumah. Kemenangan sejatiku adalah mengatasi pengkhianatan terburuk, mengatasi duka yang paling dalam, dan kemudian menemukan bahwa aku memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka yang mencoba menghancurkanku. Balas dendamku bukanlah kepuasan melihat Eddie menderita, tetapi kebahagiaan melihat diriku sendiri berhasil melangkah maju tanpanya. Aku masuk ke dalam, mengambil bingkai foto ayah dari meja kerjaku yang baru. Wajah ayah tersenyum. Aku menyentuh
bingkai itu. "Terima kasih ayah," bisikku. "Ayah tidak meninggalkanku sendirian. Ayah telah meninggalkan aku peta harta karun yang berupa rekaman, hutang, dan perjanjian rahasia. Ayah melatihku untuk menjadi seorang pejuang di saat terakhir hidupnya. Tanpa aku sadari, warisan terbesarnya bukanlah rumah berharga ini, melainkan pelajaran tentang kewaspadaan, cinta tanpa syarat, dan keberanian untuk melawan kejahatan. Bahkan jika kejahatan itu datang dari tempat tidurmu sendiri, aku tidak lagi berduka karena kepergian ayah. Aku merayakan kebijaksanaannya. Om Benny sering mengunjungiku, memastikan aku baik-baik saja, dan memberiku nasihat tentang bagaimana mengelola asetku. "Ayahmu akan bangga padamu, Gita," katanya suatu hari. "Kamu menjalankan rencananya dengan sempurna." Aku tersenyum. Aku hanya menjalankan tugas terakhir ayah, Om, dan sekarang tugasku adalah untuk menjadikannya rumah yang bahagia lagi. Di usia pertengahan 30-an, aku mendapati diriku memulai lembaran hidup yang sama sekali baru tanpa suami, tanpa sandaran, tetapi dengan kemerdekaan penuh dan sebuah rumah yang penuh dengan kenangan dan harapan baru. Aku tidak terburu-buru mencari pengganti Edi. Aku ingin menikmati ketenangan dan kemandirian ini. Aku menatap keluar jendela. Sinar matahari menyinari ruang perpustakaan baruku. Aku merasa kuat, aman, dan damai. Kemenangan telah kuraih. Aku telah selamat dari badai. Dan sekarang, aku siap untuk menyambut babak baru hidupku sebagai Gita Pradipta, wanita yang tangguh, yang berutang segalanya pada cinta abadi sang ayah. Tugasku selesai. Kisah duka dan pengkhianatan ini telah berakhir dengan sebuah kemenangan yang tenang, elegan, dan abadi.